Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor, tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025, dan juga para penonton dimanapun berada. Perkenalkan, saya Faisal Rahimi, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan dengan bidang keilmuan manajemen pemasaran. Tujuan dari pembuatan video ini merupakan salah satu syarat kepesertaan sertifikasi dosen tahun 2025 atau PDD UKTPT, penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya yaitu adalah manajemen pemasaran. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan CPL Prodi yang telah dibebankan kepada mata kuliah ini, kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian bahan kajian atau materi perkuliahan, kemudian berikutnya terkait dengan metode pembelajaran selama proses di kelas, dan yang terakhir terkait dengan bobot penilaian atau kriteria penilaian pada mata kuliah manajemen pemasaran. Kita masuk ke poin yang pertama. Manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib yang mana terletak di semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS, yang mana diwajibkan kepada seluruh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ini di semester 3 sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya semester 4 untuk mengambil mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan. Mata kuliah manajemen pemasaran memiliki total sebanyak 16 pertemuan, 2 diantaranya UTS dan juga UAS, 14 lainnya adalah pertemuan proses daring perkuliahan ataupun secara luring. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah ini membahas prinsip dan praktik pemasaran dalam lingkungan bisnis. Mata kuliah ini juga memfokuskan pada strategi dan taktik yang digunakan dalam pengembangan, promosi, dan penjualan produk atau layanan kepada pelanggan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami dasar-dasar pemasaran dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam berbagai situasi bisnis. Kemudian poin berikutnya, saya akan menjelaskan CPL Prodi yang telah dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu ada 7. Yang pertama, menunjukkan sikap refleksi diri secara kritis terkait dengan pemahaman atas diri, keterbukaan dan kepekaan terhadap perbedaan dan perubahan dalam lingkungan pribadi maupun organisasi. Kemudian yang kedua, menguasai konsep teori dan aplikasi fungsi manajemen maupun fungsi bisnis pada berbagai tipe organisasi. Kemudian yang ketiga, menguasai pengetahuan dasar, pengembangan karakter yang meliputi etika bisnis, nilai-nilai kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan komunikasi dalam mengelola organisasi. Kemudian yang keempat, menguasai perkembangan konsep digitalisasi, organisasi, dan bisnis nasional maupun internasional. Kemudian yang kelima, mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan manajemen dan bisnis. Kemudian yang keenam, mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mampu mengambil keputusan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional melalui pendekatan dan multidisiplin. Kemudian poin berikutnya, saya akan menjelaskan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada 5 di sini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar pemasaran termasuk peran pemasaran dalam organisasi, pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta elemen-elemen dari bauran pemasaran ataupun marketing mix. Kemudian yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengelola produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan memahami siklus hidup produk atau PLC, Product Life Cycle. Kemudian yang ketiga, penentuan harga. Mahasiswa dapat merancang strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk atau layanan dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan harga.
Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat merancang dan mengelola saluran distribusi yang efisien untuk produk ataupun layanan. Dan yang kelima, mahasiswa dapat merancang kampanye promosi yang efektif termasuk penggunaan periklanan, promosi penjualan, dan strategi komunikasi lainnya. Poin berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bahan kajian atau materi pembelajaran selama 14 pertemuan. Yang pertama ada filsafat pemasaran, yang kedua perencanaan strategi dan proses perencanaan strategi bisnis, yang ketiga lingkungan pemasaran, yang keempat analisa pasar, yang kelima sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran, yang keenam pengukuran dan peramalan perusahaan, yang ketujuh segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran, yang kedelapan proses perencanaan pemasaran, yang kesembilan strategi pemasaran, yang kesepuluh unsur produk, yang kesebelas unsur harga, yang kedua belas unsur saluran pemasaran, yang ke-13 unsur promosi, dan yang ke-14 terakhir pemasaran global. Poin berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, meliputi DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, bagaimana saya menyampaikan kepada mahasiswa dengan teknik ceramah, menyampaikan materi hari ini atau menyampaikan materi sesuai dengan pertemuan, yang dibantu dengan tools PowerPoint dan juga infocus yang disiapkan di kelas. Kemudian yang kedua, sebelum memulai perkuliahan, saya selalu mengajak mahasiswa untuk doa bersama menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Kemudian setelah berdoa, saya mengingatkan kepada mahasiswa untuk membuka ataupun mengakses e-learning untuk mengisi presensi atau mengisi absensi yang sudah saya siapkan. Kemudian setelah absen, saya memberikan flashback ulang dari materi apa yang sudah saya sampaikan di sebelumnya guna untuk mengingatkan kepada mahasiswa terkait dengan apa yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Dan kemudian langsung masuk ke dalam materi hari ini, yaitu pembahasan terkait dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Kemudian interaction, bagaimana caranya komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Adanya proses tanya jawab antara dosen dan juga mahasiswa. Saya juga memberikan contoh-contoh yang relevan atau kasus-kasus terkini terkait dengan pemasaran. Hal ini guna untuk memacu mahasiswa supaya bisa melakukan proses diskusi. Kemudian berikutnya ada assessment. Asesmen dalam mata kuliah ini adalah soal penugasan, memberikan tugas kepada mahasiswa di akhir sesi perkuliahan untuk kita evaluasi bersama di pekan berikutnya. Kemudian poin berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bobot penilaian dari mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama ada kehadiran 10%, kemudian yang kedua keaktifan 15%, yang ketiga ada tugas sebesar 20%, kemudian yang keempat ada UTS sebesar 25%, dan yang kelima UAS sebesar 30%. Demikian video penjelasan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video pembelajaran di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Oke, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum saya memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berikutnya seperti biasa saya ingatkan untuk absensi silakan akses hybrid e-learning Uniku. Jadi silakan saya kasih waktu 1 menit untuk akses handphonenya atau link yang sudah saya berikan di WhatsApp group dan bisa langsung isi presensi yang sudah saya sediakan. Dipersilakan. Oke, sudah klik semuanya? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Kebetulan hari ini kita belajar tentang promotion mix. Tapi sebelum ini, saya ingin mengulas apa yang sudah saya bahas di materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan konsep pemasaran. Nah, sebelum saya menjelaskan atau memflashback kembali apa yang sudah dibahas di materi sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Fadil. Apa yang belum kamu pahami berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan di pekan lalu?
Materi yang kemarin itu kan saya masih agak bingung tuh tentang soal perbedaan antara konsep penjualan dan konsep produk. Bisa dijelaskan kembali Kak, apa perbedaan utama dari konsep tersebut? Konsep penjualan dan konsep produk. Teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan Fadil, alangkah baiknya saya memflashback kembali beberapa materi yang sudah dibahas kemarin. Ada 5 konsep pemasaran. Ya, yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Konsep produksi. Kemudian yang kedua konsep produk. 3, penjualan. Oh, ternyata hafal tapi lupa untuk penjelasannya begitu ya. Penjualan, oke? Yang keempat, pemasaran. Yang kelima, pemasaran sosial. Oke, sekaligus menjawab pertanyaan Fadil, saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan konsep dari pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Kalau saya ambil benang merahnya bahwa seorang pemasar atau seorang bisnismen bagaimana caranya menciptakan produk sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang mungkin tidak terlalu bagus, akan tapi barangnya kita bisa dapat dimanapun dengan harga yang terjangkau. Contohnya apa? Air minum. Air minum apa, Mas? Air minum atau air mineral gitu ya. Air mineral. Kita coba air mineral itu posisinya adalah mereka ada di mana-mana dengan harga yang sangat terjangkau dan bisa diakses dimanapun. Nah, itu disebut dengan konsep produksi. Jadi penekanannya adalah konsep atau produksi yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ada konsep produk. Ada yang masih ingat konsep produk itu apa? Konsep produk adalah bagaimana seorang pemasar atau seorang bisnismen begitu ya, selalu meningkatkan kualitas produknya. Contohnya apa? Smartphone. Smartphone apa? Apple. Oh, semuanya Apple. Ada yang menggunakan Apple di sini? Kenapa Fadil menggunakan Apple? Kameranya bagus. Kemudian apa lagi? Ada yang menggunakan Apple lagi? Kenapa menggunakan Apple? Nggak lemot. Berarti spesifikasinya bagus untuk game dan lain sebagainya. Nah, tanpa disadari, produk Apple menggunakan konsep produk selalu meningkatkan kualitas produknya ataupun bagaimana caranya menciptakan value kepada konsumen. Fakta di lapangan adalah Apple berapapun harga yang dikeluarkan oleh Apple akhirnya dibeli oleh konsumen. Sekarang sudah ada Apple berapa nih atau iPhone berapa? 16 juta, 16 juta. Kenapa 16 ya? Berapa? 20 sekian itu kalau kita lihat mungkin motor dapat ya. Nah, itulah yang disebut dengan konsep produk. Jadi konsep produk adalah bagaimana cara selalu meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang ketiga ada konsep penjualan nih. Nah, Fadil terkait dengan pertanyaan tadi, silakan nanti dipahami begitu ya, karena berkaitan dengan produk dan penjualan. Konsep penjualan adalah bagaimana caranya seorang pemasar atau seorang bisnismen penekanannya selalu ke promosi saja. Jadi konsumen kalau mau beli barang kita itu selalu diacu dengan promosi. Contohnya apa? Contohnya apa coba? Yang kerjanya promosi terus. Hah? LMN, MLM, MLM, MLM tuh multi level marketing, gitu ya. Jadi selalu kerjanya promosi dan orang ketika beli sesuatu itu terjadi karena faktor dorongan dari promosi tersebut. Atau kalau kita ambil contoh yang lain adalah iklan rokok tuh. Sampai hari ini masih dengan iklannya luar biasa dan sangat bagus ya. Sangat banyak apalagi di TV ataupun di sosial media yang lain. Kemudian pemasaran, nah ini menyesuaikan dari bagaimana caranya kita menjual produk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Gitu ya. Nah, yang terakhir singkat saja, pemasaran sosial. Jadi pemasaran sosial ini berarti bahwa kita selaku konsumen ketika membeli sesuatu merasakan dampak yang positif untuk sekitar kita. Contohnya apa? Jadi kita beli sesuatu bukan hanya kita karena puas, tapi bisa juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Contohnya?
Yang sekarang ini terjadi, mobil listrik, ya. Secara nggak langsung kita merasa puas, tapi manfaat yang dirasakan orang lain tidak mengalami apa? Polusi. Jadi itu mungkin pertanyaannya Fadil ya, bisa disimpulkan dari konsep produk dan penjualan. Produk berarti menekankan kualitas produknya. Kalau penjualan penekanannya adalah di bagian promosinya. Sekarang kita masuk ke dalam materi baru yaitu promotion mix atau bauran promosi. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ada yang tahu promosi itu apa? Memperkenalkan produk. Memperkenalkan produk. Oke, ada lagi yang lain? Promosi? Memberikan informasi kepada target pasar terkait jasa produk dan Memberikan informasi kepada calon konsumen. Artinya, kalau pemasaran tidak ada promosi, apa yang terjadi? Produknya bagus, kualitasnya oke, tapi kalau nggak ada promosi, nggak bakal dikenal. Berarti ini ujung tombak dari pemasaran, ya. Meskipun pemasaran di luar sana banyak yang menganggap sepele karena apa? Ya paling sales gitu ya. Padahal itu ujung tombak dari perusahaan. Orang yang di lapangan itu justru mereka yang mendapatkan uang banyak untuk kerja atau untuk gaji yang di dalam begitu ya. Jadi kalau pemasaran ataupun sales nggak punya uang ataupun nggak dapat uang apa-apa, yang di dalam nggak dapat kerjaan atau nggak dapat gaji. Tapi sering disepelekan oleh orang lain. Oke, jadi intinya promosi adalah bagaimana caranya menginformasikan produk yang kita jual. Bukan hanya produk, melainkan jasa. Nah, kita masuk ke beberapa elemen sesuai dengan namanya, yaitu bauran promosi. Ada beberapa elemen kombinasi promosi yang harus dilakukan oleh seorang pemasar. Ada 5 di sini ya. Nah, ini teman-teman, ada instrumen promotion mix atau instrumen promosi. Yang pertama ada advertising, yang kedua ada personal selling, yang ketiga ada sales promotion, yang keempat ada public relation, yang kelima dan terakhir adalah direct marketing. Nah, kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan instrumen dari promosi atau promotion mix. Advertising maksudnya apa? Iklan. Iklan seperti apa yang sekarang terjadi? Jadi bagaimana komunikasi kepada konsumen melalui media iklan. Iklan itu jenisnya ada berapa ya? Ada televisi, ada radio, ada media sosial gitu ya. Yang hari ini masih menonton TV siapa? Masih menonton TV. Apa yang ditonton? Asrama Gizi. Asrama Gizi. Kemudian yang masih mendengarkan radio? Tidak ada ya, karena generasi sekarang sudah generasinya semua di sini nih. Media sosial. Sehari-harinya sosial media. Dari mulai bangun pagi sampai bangun lagi, sampai tidur lagi, semuanya media sosial. Dan itu berarti informasi yang diberikan oleh perusahaan melalui media iklan. Ataupun media yang tercatat dalam layar ini ya. Salah satunya adalah media sosial. Kemudian berikutnya yang kedua ada personal selling. Sesuai dengan namanya, personal adalah bagaimana caranya mempromosikan atau mengkomunikasikan kepada calon konsumen dengan berjumpa langsung. Artinya terjadi komunikasi dua arah. Ada pitching, ada presentasi, ada tanya jawab, ada juga nanti akhirnya adalah goals terkait dengan apa yang dijual. Contohnya apa Pak yang menggunakan personal selling? Sales. Contohnya ada produk Oriflame atau MLM. Jadi intinya untuk personal selling datang langsung, ketemu dengan orangnya, komunikasi dua arah, adanya terjadi komunikasi dua arah. Atau yang sering kita sebut biasanya contohnya adalah ya tadi sales mobil, motor atau elemen pun asuransi. Kemudian berikutnya ada sales promotion. Apa itu sales promotion? Upaya promosi menggunakan dengan penjualan langsung seperti diskon, promo, cashback. Teman-teman kalau ke mall, kalau berjumpa di Ramayana ataupun dimanapun, diskon buy one get one, diskon up to sekian persen itu masuk ke dalam sales promotion. Salah satu upaya untuk mengkomunikasikan produknya dengan cara sales promotion ataupun diskon dan buy one get one. Kemudian berikutnya public relation. Apa itu public relation? Nah, kita langsung kasih contohnya ya. Press release untuk media atau CSR ataupun sponsor. Jadi yang tertempel di dalam sponsorship itu merupakan promosi yang digunakan oleh public relation. Dan yang terakhir adalah direct marketing.
Direct marketing ini sebetulnya sama seperti personal selling ya, tapi direct marketing menggunakan alat ataupun menggunakan platform untuk menggunakan promosi. Ada fax, ada email, ada WA sekarang gitu ya. Jadi promosinya langsung tapi satu arah saja. Kalau personal selling dua arah. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nah, selebihnya barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang belum paham, silakan bertanya. Tadi kan ada direct marketing sama personal selling di awal. Oke. Kenapa keduanya tuh dipisahkan, Pak? Yang mana sama-sama mereka tuh melakukan promosi secara langsung ke konsumen. Jadi apa yang membedakan di antara keduanya? Terus apakah dari dari beberapa instrumen promosi ini atau bauran promosi ini bisa digabungkan atau saling mendukung, kayak misal satu perusahaan menggunakan advertising sama personal selling gitu, Pak. Oke, terima kasih Nabila, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, pertanyaan Nabila adalah apa bedanya dari personal selling dan direct marketing? Sama-sama pemasarannya langsung. Tadi saya menjelaskan bahwa kalau personal selling itu ada komunikasi dua arah. Jadi ada timbal balik antara konsumen dan juga si sales ataupun penjual. Tapi kalau misalkan direct marketing, dia langsung tapi hanya satu arah. Contohnya apa? Tadi mendapatkan tiba-tiba promosi menggunakan email, WA. Jadi yang membedakan adalah komunikasi satu arah dan juga dua arah. Kemudian berikutnya, dari 5 ini mana Pak yang paling dominan gitu ya, yang paling efektif untuk menggunakan promosi? Gitu ya? Bukan, jadi dalam satu perusahaan tuh bisa nggak sih pakai dua bauran promosi? Oke, dari satu perusahaan bisa nggak bisa pakai 2 promosi ataupun 3 atau bahkan semuanya? Jawabannya adalah tergantung dari perusahaannya. Contoh sederhananya gini ya, kalau kita jualan produknya yang sifatnya seperti sales ataupun mobil, motor, mungkin nggak kita menggunakannya direct marketing? Pasti penekannya di sini, personal selling, pitching kepada konsumen, supaya bisa meyakinkan terkait dengan apa yang kita jual. Jadi tergantung dari perusahaan dan produknya. Contoh lagi, misalkan advertising gitu ya, kita kan usahanya baru nih, baru muncul ke permukaan, sedangkan dalam advertising ada namanya TV. Terus kita iklan lah di TV. Kan gitu untuk apa Nabila ya? Sedangkan biaya yang dilakukan untuk iklan di televisi itu sangat mahal. Dan dia biasanya dihitung oleh per detik gitu ya. Jadi menyesuaikan dari produk ataupun usahanya apa. Gitu. Oke, jelas ya Nabila? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Nabila. Ada yang lagi yang bertanya? Terkait dari 5 instrumen promosi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira mana sih Pak yang paling efektif dan juga paling efisien untuk mempromosikan produk atau jasa yang baru? Oke, terima kasih Amanda, pertanyaan yang cukup bagus. Tapi pada prinsipnya sebetulnya pertanyaannya hampir mirip ya dengan Nabila. Cuman penekanannya adalah kalau saya ambil contoh, Pak kalau misalkan perusahaannya baru atau usahanya baru gitu ya, kira-kira bisa nggak kita pakai semua? Nggak bisa ya, karena apa? Baru mulai disuruh langsung promosinya luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mengidentifikasi dengan karena kita tidak belum punya banyak keuntungan gitu ya, belum juga banyak konsumen yang kita lakukan, tapi yang perlu dilakukan adalah dengan advertising, yaitu menggunakan sosial media. Yang mana kita tahu bahwa sosial media hari ini sangat membantu untuk marketing perusahaan apapun begitu ya, apalagi gratis dan tidak berbayar. Untuk awal saya kira itu yang paling efektif dan efisien dan bisa dilakukan oleh Amanda sendiri ataupun teman-teman yang lain. Gitu ya. Tapi kalau misalkan langsung semuanya dipakai dengan usaha yang baru, saya kira nanti akan overprice atau over budget gitu ya. Sehingga promosinya puluhan juta yang beli belum ada nih. Gimana caranya kalau begitu? Gitu ya, kira-kira ya. Cukup jelas Amanda? Jelas semuanya? Oke, saya kira itu pertemuan hari ini materinya. Seperti biasa, saya di akhir sesi selalu memberikan evaluasi yaitu berkaitan dengan tugas.
Jadi nanti teman-teman silakan siapkan catatannya untuk menulis tugas dan kita akan evaluasi di pekan berikutnya. Oke, tugasnya adalah dari promotion mix yang sudah dibahas tadi ada 5, silakan cari satu perusahaan ataupun satu usaha dan kita analisis dari segi promosinya. Apa yang mereka sudah lakukan berkaitan dengan instrumen yang ada di depan ini. Contoh misalkan saya menggunakan produknya A atau Eger. Eger itu menggunakan apa saja? Silakan dianalisis. Jelas ya? Oke, untuk lebih jelasnya nanti saya akan upload di hybrid, sistematika formatnya seperti apa sampai dengan pengumpulan tugasnya seperti apa. Oke ya, jelas sampai sini? Oke, kalau jelas saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para asesor dan juga para penonton semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.